Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Anas sekalian, sebelumnya kami ucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah atau selamat Idul Fitri tahun 2024 Masehi. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, amin. Ya, sahabat-sahabat sekalian, di sini kita akan berdiskusi ya. Nanti silahkan bisa bercerita di kolom komentar. Jadi ini nanti saya berharap bisa memberikan manfaat ya kepada sahabat-sahabat yang hari ini sedang dalam kondisi terpuruk. Jangan putus asa, tetap semangat ya. Saya hanya ingin bercerita dari berbagai macam sudut pandang. Di daerah saya, ini kisah nyata, ada seorang penjudi. Dia mainnya slot dulu, dia seorang pengepul dari togel kuda lari. Sebelumnya dia juga mengalami kebangkrutan saat itu karena dia itu sering midak-midak itu ya. Jadi misalkan ada yang store ke dia beli nyolok misalkan 10 juta atau berapa, itu tidak distorkan ke bandar, enggak, tetapi dia keep gitu. Kalau misalkan nomornya enggak keluar maka dia untung, tapi kalau keluar dia harus ganti. Itu akhirnya bobol, bangkrut sahabat. Karena ya memang beberapa kali dia menang, tapi ada satu kali dia midak terus kemudian yang nyolok itu menang, dia kan ngijolinnya berkali lipat sahabat. Jadi racucuk, terus kemudian dia main slot tambah parah, dan hari ini akhirnya dia harus jual rumah, bercerai dengan istrinya, semuanya habis, bangkrut. Ada juga, ini juga kisah nyata, seorang pegawai bank dan hari ini masih buron. Ini cerita dari teman saya juga, ini kisah nyata. Dia seorang pegawai bank, seorang mantri. Dia memanipulasi pinjaman nasabahnya. Jadi misalkan saya pinjam 30 juta pakai agunan sertifikat rumah, tapi oleh dia itu didaftarkan 100 juta gitu loh. Untuk ngakalinya itu, akad perjanjiannya itu tidak dilakukan di bank, tetapi kemudian uangnya diantar di rumah. Jadi sudah dikondisikan dulu, uangnya diantar di rumah. Lantas kemudian untuk angsuran, dia kan nomboi gitu. Dia itu sebenarnya utang tapi dompleng nama orang guys. Kayak gitu kira-kira ya, di masih mantri itu. Jadi misalkan saya kan utang 30 juta, ngangsurnya per bulan misalkan 1 juta ini. Nah, di sistem itu kan kelihatan kalau ngangsurnya sebenarnya saya 3 juta. Nah, yang 2 juta itu dia yang ngangsur gitu loh. Karena dia yang ambil sisa uang tadi yang 100 jutaan, cuma ke saya 30 juta, yang 70 juta itu untuk modal dia. Itu beberapa bulan itu bisa nutup gitu loh, bisa diangsur oleh dia. Bahkan sampai keluarga besar dan tetangga-tetangganya itu kaget, dalam beberapa bulan saja dia bisa beli mobil baru, beli aset tanah, aset rumah. Ternyata uang yang dia pakai dari nasabah itu dia mainkan di slot sahabat. Bahkan ada satu cerita, dalam satu malam pun menang sampai ratusan juta sahabat, ratusan juta. Dan di withdraw itu informasinya bisa, saya nggak tahu ya aplikasinya apa ya, situsnya apa. Jadi di withdraw 200 juta 200 juta 200 juta itu bisa. Lantas kemudian akhirnya di 6 bulan akhir, jadi 6 bulan 7 bulan berjalan, itu dia diberi kekalahan oleh si bandar slot. Akhirnya aset-aset yang dulu dia beli dijual untuk menutupi angsuran-angsuran dari nasabah-nasabahnya yang dia manipulasi. Sampai akhirnya meledos sahabat, dia tidak bisa lagi nutupi angsuran-angsuran dari manipulasi dari nasabah-nasabahnya itu. Salah satu bank di daerah Salatiga, bank plat merah itu pegawainya. Lantas kemudian akhirnya terkuak ketika si nasabah itu dipanggil oleh mantri lain.
Loh, ibu angsurnya kok segini toh, padahal jenengan ditagihnya segini kan gitu. Ibunya kan heran, loh saya kan pinjamnya 30 juta pak, angsurannya sekian, loh kok saya ditagih lagi. Ternyata setelah dicek di sistem itu pinjamannya adalah 100 juta. Ibu nggak mau bertanggung jawab, dia hanya pinjam 30 juta. Akadnya di situ. Akhirnya tidak hanya satu ibu-ibu itu, akhirnya banyak yang kemudian terblow up dan sampai kemudian dilaporkan kerugian perbankan itu sampai hampir 2,5 miliar sahabat. Akhirnya orangnya kabur, terus kemudian keluarganya hancur. Ya seperti itu. Itu dari judi slot. Ada lagi satu cerita. Dia seorang juragan itu loh, persewaan anaknya, yang cerita ibunya itu ikut biro kami. Saya kebetulan punya usaha biro haji umroh ya. Itu cerita mengalami kebangkrutan dan bahkan asetnya dijual, sampai hari ini memiliki utang sekitar 500 juta gara-gara anaknya itu kecanduan judi slot sahabat. Awalnya itu ya coba-coba, dia kan bosnya ya, bos muda. Dia kemudian dia anak tunggal sahabat, anak tunggal. Dia sudah menikah, punya 2 anak di daerah Pemalangan daerah sana. Terus kemudian dia kenal slot itu dari pegawainya bongkar pasang teratak gitu loh, teratak sound system. Nah, awalnya dia coba-coba, itu apa sih? Dia coba-coba hanya 100.000, akhirnya terbawa suasana sehingga akhirnya dari 100.000 itu menjadi 10 juta, menjadi 100 juta. Begitu juga seterusnya. Apalagi ketika dia mendapatkan sensasi kemenangan max win, adrenalinnya itu naik, sahabat. Tapi bencana baru dimulai. Ketika dia diberi kekalahan oleh si bandar, lambat laun hartanya terkuras. Mulai dia jual mobil pickupnya, kemudian dia gadekan mobil mobil keluarganya. Waktu itu ada mobil Pajero digadekan. Lantas masih kalah lagi, kemudian dia jual emas-emas dari istrinya, masih kalah lagi. Terus kemudian sampai puncaknya dia diberi kekalahan yang luar biasa besar. Akhirnya dia jual aset-aset persewaannya itu, dari teratak sampai sound system, sampai mobil pickupnya terjual sahabat. Sampai kemudian mobil keluarganya itu juga terjual. Bahkan dia menggadekan sertifikat rumah. Lantas kemudian ini diketahui oleh istri, memiliki tanggungan 500 juta. Istrinya tidak terima, gugat cerai. Akhirnya dia ditinggal. Kemudian istrinya kembali ke rumah ibunya, jadi ke rumah mertuanya tadi, sambil membawa 2 anaknya sahabat. Hari ini dia linglung. Itu dari judi slot sahabat, terpuruk. Tapi ada juga, ini cerita sahabat, seorang PNS, dia hidupnya normal-normal saja, ibadah ya ibadah, sholat ya sholat, ke masjid ya ke masjid. Tapi kemudian dia tertipu investasi bodong, yaitu arisan online loh. Arisan online, dia tertipu sampai 1,5 miliar sahabat. 1,5 miliar. Ya nggak tahu prosesnya. Awalnya dia coba 10 juta, 1 bulan kembali 11 juta. Kemudian dia coba lagi 500 juta, dia kembali. Nah, akhirnya dia memberanikan diri menjual semua aset-asetnya, diinvestasikan ke arisan online itu. Dan mendaftarkan berbagai nama-nama di keluarganya gitu loh. Misalkan dia kan 1 orang tapi dia didaftarkan banyak nama gitu loh. Ya, 1 nama 10 juta katakanlah. Atau mungkin 1 nama 20 juta. Kalau dia mendaftarkan 20 orang, di keluarga besarnya sudah berapa? Itu juga kolaps sahabat. Padahal dia orangnya baik-baik saja. Sholat ya sholat, ke masjid ya ke masjid. Dia tertipu investasi online. Ada tetangga saya, masih satu desa. Itu dia nabung sedikit demi sedikit untuk bisa berangkat umroh satu keluarga. Akhirnya dia bayar untuk satu keluarga 5 orang itu per keluarganya itu bayar 25 juta saat itu, tahun 2019an sebelum konflik. Tapi kemudian sampai hari ini itu juga tidak berangkat. 25 juta dikalikan 5 sudah 125 juta sahabat. Akhirnya dia juga mengalami
guncangan dalam hidupnya, hatinya berguncang, sahabat. Ada juga ini bahkan paman saya sendiri, dia juga rajin beribadah, tidak pokoknya rajin jamaah, salah satu takmir masjid. Dia mengalami cobaan deposito di BMW Taruna Sejahtera, saya sebutkan saja itu. Karena uang saya juga di situ, sekitar 7 juta kalau saya. Itu sampai ratusan juta, hampir 300-an juta kalau di total keluarga besar. Jadi keluarga besar kita menghimpun terus didepositkan itu loh. Yang bertanggung jawab itu paman saya itu di Taruna Sejahtera, waktu itu deposito, dan hari ini uangnya nggak bisa diambil. Itu juga collab juga, sampai jual sawah untuk nutupi, untuk kemudian karena tanggung jawab ya, untuk nutupi uang-uang dari keluarga besar dititipkan ke dia, dia harus bayar itu, sahabat. Saya sendiri juga sama, saya juga kolaps gara-gara investasi di forex, emas, minyak, dan bahkan dulu sempat di cryptocurrency, ratusan juta juga. Bahkan saya sempat punya mobil itu sampai 6 kali. Hari ini untuk lebaran saja, untuk mudik bingung karena nggak punya kendaraan, nggak punya mobil, bahkan sepeda motor juga sama, sahabat. Apa yang saya sampaikan adalah bahwa dari semua cerita itu, sahabat, ada yang pegawai bank, ada yang bos persewaan alat-alat pesta, ada yang kemudian pegawai pabrik, ada yang kemudian orang biasa saja yang itu memang brengsek-brengsek ya, karena dia memanipulasi, akhirnya dia judi online, bangkrut. Tapi ada juga orang yang baik, yang sholat, yang kemudian dia juga berjamaah, dia juga bangkrut, tertipu investasi online, bahkan tertipu untuk deposito. Dan ada teman juga saya yang kemudian tertipu tiket bodong sampai 1,2 miliar. Teman travel saya itu beli tiket untuk keberangkatan umroh satu grup PP itu sekitar 100 jamaah ya, mungkin sekitar hampir 100-an ya, jadi 2 grup ya, itu totalnya sekitar 1,2 miliar, sahabat. Itu sudah dibayar lunas, ketika mau diisu ternyata tiket bodong, tertipu juga. Artinya yang saya sampaikan, entah kamu itu seorang brengsek ataupun seorang yang beriman, atau seorang yang baik atau yang buruk, entah itu kamu judi, entah itu kamu usaha, entah itu kamu apapun itu, ketika Allah menghendaki satu kejadian, satu ujian berupa ujian ekonomi, keterpurukan, ya akan terjadi, sahabat. Jadi jangan berkecil hati, jangan merasa juga sok suci atau yang lain sebagainya, karena satu ujian itu pasti ada maksud tertentu. Dan ketika kita diuji dalam satu situasi yang sangat berat dan bahkan sangat terpuruk, sahabat, ada satu kalimat yang itu sering kita ucapkan tetapi tidak memahami maknanya secara hakikat, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Konsep kata inna lillahi, inna itu adalah dalil qat'i, artinya itu kepastian. Inna berarti pasti, sesungguhnya. Lillahi, semua itu berasal dari Allah. Wa inna, dan pasti sesungguhnya. Ilaihi, hanya kepada Allah lah. Roji'un, semuanya kembali. Itu konsepnya. Kita hari ini sama. Saya yang pegawai bank itu, yang mungkin yang paman saya, yang ASN atau yang brengsek yang judi online itu sedang dalam kondisi yang diuji, dan setiap orang punya ujiannya masing-masing. Kita di meja belajar yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya itu hasilnya seperti apa kita belum tahu. Tapi yakinlah, sahabat, setiap ujian itu ada waktunya. Kayak dulu tuh kita ada soal IC, ada ABC, itu ada waktunya kan, 90 menit kah, 60 menit kah, itu sama. Yakinlah itu sama, kita juga ada waktunya. Ujian kita pasti akan berakhir, dan semoga saja nilai kita juga baik. Sebaik apa nilai itu tergantung sejauh mana kita mengerjakan ujian kita, dan kunci jawabannya ada di kalimat tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu, kejadian itu, takdir kita hari ini, kondisi kita hari ini adalah bagian dari innalillahi tadi.
Sesungguhnya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takdir Gusti Allah kepada kita, ini ujian. Makanya innalillahi. Nah, kunci jawabannya adalah wa inna ilaihi, dan hanya sesungguhnya kepadanya rajiun, itu akan kembali, dikembalikan. Artinya jawabannya adalah bahwa kita akan mengembalikan kondisi kita ini ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kula ikhlas, kula ridho jeneng takdir kados ngeten iki. Jadi ketika konsep kembali kepada Allah itu harus kemudian secara zahir, secara batin. Batin kita bertawakal, zahir kita berikhtiar. Itu loh. Kenapa kemudian sing slot kemudian bangkrut sampai rusak kabeh sembarang-barang, itu bisa jadi dulu kamu rusak. Dan ketika kamu kembali kepada Allah, kamu ingin diperbaiki gitu loh. Lah kuwi Mas, sing sok ibadah, sing kemudian sergap ibadah, senang jamaah, rano masalah, tunggu teparo kok tiba-tiba diuji kebangkrutan gara-gara investasi bodong. Yuk bisa jadi ketika kue duit oke, kue orang ngerti mentasarufkan ke yang benar. Mungkin tonggomu pernah kelaran mergo kue duit bondo ora pernah disodakoi. Mungkin kue ora pernah zakat. Mungkin kue duit bondo oke akhirnya jadi sombong dan lain sebagainya. Semua ini kondisi kita adalah satu proses pembelajaran untuk menjadi yang lebih baik, untuk kembali kepada Allah tadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka sahabat-sahabatku sekalian, yang hari ini dalam kondisi terpuruk, yang hari ini masih dalam proses untuk bangkit, jangan menyerah. Mari kita ilaihi, hanya kepada Allah lah rajiun. Kita akan kembali dikembalikan. Mari kita kembali ke jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara lahir, secara batin. Karena apapun kondisi itu, ini adalah proses dari takdir, ini adalah proses dari ujian kehidupan yang harus kita selesaikan, sahabat. Yakinlah bahwa semua ujian ada waktunya, dan yakinlah setiap ujian pasti ada jawabannya, sahabat. Dan setiap ujian nanti akan ada hasil. Hasil itu yang akan menentukan apakah kita akan naik peringkat secara derajat, ataukah kita akan tinggal di kelas. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan itu, hanya satu kunci jawabannya, sahabat. Kondisi kita adalah innalillahi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi. Jawabannya adalah wa inna ilaihi, dan hanya kepadanya Allah rajiun, itu kembali. Sejauh mana kita mampu mengembalikan diri kita ke dalam track Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lahir, melalui manifestasi perwujudan ikhtiar kita, beribadah, berusaha, ataupun secara batin kita tawakal, berserah diri. Ketika itu bisa dilalui, maka insya Allah kita akan menjadi makhluk yang mendapatkan hasil akhir dari ujian ini berupa kenaikan peringkat, naik derajatnya. Maka kemudian tidak heran ketika banyak ulama yang mengatakan bahwa setiap ujian itu nanti hasilnya adalah meningkatkan derajat seseorang, asalkan orang tersebut dalam tanda kutip lulus dalam ujiannya. Kalau tidak, ya otomatis dia akan tinggal kelas, sahabat, atau bahkan dia akan diturunkan peringkatnya ketika dia tidak berhasil. Maka dari itu, sahabat-sahabatku sekalian, yang kondisi hari ini terpuruk, entah itu gara-gara judi online, entah itu gara-gara tertipu, entah itu kondisimu sebagai bajingan tengik, sebagai orang yang sangat hina, terpuruk, atau kamu merasa orang yang tekun beribadah, apapun itu, ketika hari ini kamu dalam kondisi yang terpuruk, itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah, setiap ujian pasti ada waktunya. Setiap ujian pasti ada hasilnya, dan setiap ujian akan menentukan kemana kita, apakah naik kelas atau tinggal kelas. Begitu, semoga kita bisa sambung lagi dalam diskusi kita dengan tema yang lebih menarik. Apabila ini dirasa memberikan inspirasi, motivasi, atau informasi yang penting, silahkan di-share ke sahabat-sahabat kalian, dan semoga bisa memberikan manfaat. Saya akhiri, jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Anas.